Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita sangat bersyukur pada hari ini dapat merayakan hari di mana Kristus kembali ke surga. Satu perayaan yang penting yang kita yakini oleh anugerah Tuhan pada hari ini kita dapat merayakannya dengan mengadakan ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan kebenarannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Yesus melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, teks firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tadi kita sudah membaca dan saya akan membaca beberapa ayat saja untuk menolong kita kembali melihat kebenaran mengenai kenaikan Yesus ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Ketika sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu Saudara, tema kita pagi ini adalah makna kenaikan Yesus ke surga. Makna kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita merayakan hari Natal, maka kita merayakan hari di mana Juru Selamat telah lahir. Seperti para malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus di kota Daud." Dan jikalau kita merayakan Jumat Agung Bapak Ibu, di mana Yesus disalibkan, kita merayakan kasih dan pengorbanan Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan setiap kali kita merayakan kebangkitan Yesus, kita juga mengingat kembali bagaimana kuasa Yesus atas maut dan jaminan kebangkitan orang percaya juga pada waktunya, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Bagaimana dengan perayaan kenaikan Yesus Kristus? Apakah maknanya? Bapak Ibu Saudara, di dalam teks yang kita baca tadi, kita menemukan kebenaran-kebenaran ini. Bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang pertama membuktikan bahwa ia benar-benar telah bangkit dan bukan hanya ilusi para murid. Sejak Yesus naik Bapak Ibu kembali kepada surga, yang terjadi pada hari ke-40 setelah ia bangkit, maka tidak ada lagi catatan tentang Yesus menampakkan diri kepada para murid, kecuali kepada Paulus di dalam penyataan khusus. Apa artinya Bapak Ibu? Kenangan bahwa Yesus bangkit ini bukan sekedar ilusi para murid. Setelah kenaikan tidak ada lagi penyataan di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa kesedihan mereka bukanlah yang menyebabkan mereka melihat bahwa Yesus bangkit. Tetapi benar-benar fakta Yesus bangkit dan setelah ia naik ke surga tidak ada lagi penyataan tentang kebangkitan Yesus. Terlebih Bapak Ibu, sikap para murid berubah. Setelah Yesus kembali ke surga, kita tahu mereka dengan sangat berani memberitakan Injil dari orang sekumpulan para murid yang nampaknya sangat takut Bapak Ibu. Mereka yang bahkan meninggalkan Yesus pada saat ia ditangkap dan disalibkan. Orang-orang ini dengan sangat berani memberitakan bahwa Yesus telah benar-benar mati, telah bangkit, dan mereka mendapat tugas untuk memberitakan Injil. Yang kedua Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke surga menegaskan bahwa Yesus benar-benar dari surga, ia kembali ke surga dan menyediakan tempat bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 berkata demikian, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ia datang dari sorga, menjadi daging lewat kandungan Maria. Selama hidup di dalam dunia menjadi hidup yang suci tanpa dosa. Dan di akhir hidup di muka bumi ia mengorbankan dirinya. Setelah penugasan ini selesai Bapak Ibu, maka ia kembali kepada surga, kepada kemuliaan yang memang telah dimilikinya bahkan sebelum dunia dijadikan. Dengan kata lain Bapak Ibu, ini menegaskan kenaikan Yesus, menegaskan keilahiannya, bahwa dia benar-benar pribadi anak yang menjadi manusia, dan suatu waktu ia akan datang juga membawa kita kepada surga mulia. Yesus adalah pemilik surga, dan ia berkuasa untuk memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya melalui percaya kepada Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, makna kenaikan Yesus ke surga adalah menjadi petunjuk bahwa Roh Kudus akan dicurahkan bagi semua orang percaya. Menjadi petunjuk bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang percaya. Ini adalah satu penggenapan nubuat Yoel. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 firman Tuhan berkata demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus juga menyebutkan tentang hal ini. Dalam Yohanes 16 ayat 7, dia berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8, Bapak Ibu, Yesus berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu, menggenapi nubuat Nabi Yoel dan janji Yesus mengenai pencurahan Roh Kudus, maka kita tahu 10 hari kemudian setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Alkitab Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya turun atas orang-orang tertentu. Kata lain yang sering dipakai adalah hinggap di atas. Ya. Seperti imam, nabi, dan beberapa tua Israel. Namun Bapak Ibu, sejak hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus, tergenapilah nubuat Yoel Bapak Ibu. Bahwa pada saat kita percaya, pada saat seseorang percaya, maka secara rohani kita telah dibaptis dengan Roh Kudus. Kita dihidupkan kembali menjadi ciptaan baru oleh karya Roh Kudus, dan sepanjang hidup kita, kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga. Siapa itu Bapak Ibu? Orang Efesus. Siapa itu? Saya. Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga. Ketika kamu percaya. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita percaya mendengar Injil, firman kebenaran, kita percaya firman Tuhan berkata, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika pada saat kamu percaya, pada saat saya percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan meskipun kita belum masuk surga, ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan Bapak Ibu. Sampai kita memperoleh seluruhnya.
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Yesus naik ke surga, tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa pada hari-hari terakhir, sesuai dengan nubuat Nabi Yoel, Roh Allah atau Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya? Apakah kehadiran pribadi Roh Kudus ini agar kita bisa lebih bersemangat memuji Tuhan di dalam gereja? Supaya kita bersemangat dalam hidup? Atau seperti sebagian orang berpikir agar semua orang percaya berbahasa roh, glosolalia, bernubuat dan melakukan mujizat? Ternyata Bapak Ibu tidak demikian. Karena Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 bahwa Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita untuk satu tujuan yang besar, melebihi sekedar untuk membuat semangat, untuk senang memuji Tuhan, atau apalagi Bapak Ibu hanya di dalam praise and worship. Atau hanya untuk supaya kita mengalami hal-hal yang kita anggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang seolah-olah membuat kita merasa, oh Tuhan hadir di tempat ini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu Bapak Ibu, ini perkataan Yesus sebelum Pentakosta. Tetapi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, ini sudah tergenapi. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh dunia, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus hadir dalam hidup kita, agar kita mendapat kuasa untuk menjadi saksi Kristus, dimanapun kita ada, dan kepada akhir zaman, penyertaannya Bapak Ibu, agar kita menjadi saksi bagi Dia. Jadi Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, bukan sekedar membuat kita merasa senang, tenang, gembira, menyanyi dengan wah gimana kita rasa seperti dekat sekali dengan Tuhan, atau dalam satu konser rohani, dalam satu acara-acara Kristen kita merasakan. Tidak Bapak Ibu, kehadiran pribadi Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi saksi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kita telah mendapat tugas besar dari Tuhan. Tugas apa Bapak Ibu? Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah memberitakan Injil agar semua bangsa menjadi murid pengikut Yesus. Dan pada waktu mereka percaya dan diselamatkan, mereka dibaptis, maka kita juga mendapat tugas Bapak Ibu, yaitu untuk mengajarkan mereka, untuk melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepada para muridnya, kepada kita, dan kepada mereka kemudian percaya melalui pemberitaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Dengan Yesus naik ke surga, maka nubuat Nabi Yoel dan janji Yesus tentang pencurahan Roh Kudus kepada semua orang percaya telah digenapi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Bapak Ibu, yang keempat, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Yesus naik ke surga menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata demikian di dalam ayat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Ini perkataan para malaikat, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu, pada waktu Yesus sedang berbicara kepada para murid dan Ia terangkat, para murid terus melihat ke langit. Sehingga malaikat-malaikat yang menampakkan diri berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Dan malaikat ini bicara bahwa suatu waktu Yesus Kristus akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan secara pasti dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada akhir zaman. Keyakinan ini Bapak Ibu sejalan dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pasal 5 ayat 1-2, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Bapak Ibu, dengan kebenaran ini kita tahu Yesus naik ke surga, tetapi suatu waktu Ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Sebagaimana firman Tuhan tadi berkata, pada hari itu, pada saat penghulu malaikat Allah berseru, sangkakala Allah berbunyi, Bapak Ibu, maka Yesus sendiri turun dari surga menampakkan diri. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Dan jikalau kita masih hidup pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, maka kita akan diubah dalam sekejap mata, dapat tubuh kemuliaan dan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Ada sebuah pujian yang sering kita nyanyikan mengenai ada pertemuan di udara. Pertemuan yang manis, betapa kita rindu untuk waktu itu Bapak Ibu. Tetapi pada waktu kita merayakan hari di mana Yesus naik ke surga, kita diingatkan kebenaran ini, bahwa suatu waktu dunia akan berakhir, hanya Yesus yang kekal, datang dan mengakhiri semuanya. Tetapi kita, orang percaya kepada Yesus, kalau kita sudah mati, dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau masih hidup, kita diubah, diberi tubuh kemuliaan. Bapak Ibu, waktu kita melihat para murid sangat mengagumi Yesus terangkat naik ke surga, jangan lupa suatu waktu, saya dan engkau dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan mengalami hal yang sama. Mengalahkan gravitasi bumi, bisa terangkat oleh apa? Oleh karena kekuasaan, kekuatan Tuhan yang menyelamatkan kita dan memulihkan kefanaan kita ke dalam kemuliaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada hari ini di saat kita merayakan hari Yesus naik ke surga, marilah kita mempercayai dengan sungguh bahwa kematian Yesus di kayu salib, kebangkitannya, kubur kosong, serta kenaikan Yesus ke surga adalah fakta sejarah. Sehingga kita tidak ada keraguan lagi untuk benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Jikalau selama ini mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang meragukan, benarkah Yesus Allah menjadi manusia? Apakah benar-benar Ia telah bangkit? Apakah Ia benar-benar telah hidup dan memberi kepastian keselamatan? Bapak Ibu, sekali lagi, jangan pernah biarkan engkau berlarut-larut di dalam kebingunganmu, ketidakpastianmu, seperti Thomas yang pernah mengalaminya. Hari ini pada waktu kita merayakan kenaikan ke surga, mari Bapak Ibu engkau yang ragu, kembali percaya kepada Yesus dan sepenuhnya memegang keyakinan ini hanya karena atas dasar keyakinan Yesus Juru Selamat yang telah mati, bangkit dan telah kembali ke surga dan akan datang kembali dari surga untuk membawa kita kepada surga mulia. Ini adalah dasar keselamatanmu dan seluruh orang yang percaya. Bapak Ibu, selain itu mari kita mensyukuri bahwa Roh Kudus telah ada di dalam kita. Pada hari kita percaya menerima Yesus, waktu mendengar Injil, firman Tuhan berkata tadi, pada waktu kita percaya. Tidak ada waktu tunggu Bapak Ibu. Seringkali orang membuat suatu ajaran mengenai karya Roh Kudus seperti sebuah ajaran misteri Bapak Ibu. Kita tahu Yesus secara pasti mengatakan pada saat kita percaya maka Roh Kudus juga telah membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita dimeteraikan dan semua karya Roh Kudus ini terjadi bukan karena usaha kita Bapak Ibu. Tidak oleh tanda-tanda lahiriah, bukan oleh perasaan kita. Tanpa musik sekalipun Bapak Ibu, tanpa kata-kata pelayan Tuhan yang menggugah hati kita. Sekali lagi ini adalah karya yang sah, otentik Bapak Ibu. Roh Kudus bukan karya manusia. Yang terjadi kapan? Pada saat kita percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan engkau melakukan pencarian spiritualmu hanya untuk hal-hal yang bersifat sampingan dari Injil Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari percayalah. Pada waktu engkau telah percaya kepada Yesus, Roh yang kudus tinggal di dalam engkau. Dan membuat engkau sanggup dapat kuasa menjadi saksi dimanapun engkau ada. Selain itu Bapak Ibu, jangan lupa waktu kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, kita harus mengingat bahwa hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir kehidupan. Bahkan saya mau berkata, tujuan akhir hidup kita bukan kuburan. Seringkali kita tanpa sadar berkata bahwa
pemakaman adalah peristirahatan terakhir. Tidak Bapak Ibu. Tujuan akhir kita adalah kekekalan dan itu adalah surga. Sehingga kalau kita masih hidup pada hari ini, kita hidup untuk tujuan-tujuan kekal. Tujuan kekal yang Yesus sudah beri kepada kita. Untuk apa Bapak Ibu? Agar melalui kita, orang-orang di bawah percaya kepada Dia dan mengalami pengampunan dosa dan kepastian surga seperti yang saya dan engkau telah alami. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada hari ini ingatlah senantiasa dimanapun engkau ada, dalam situasi apapun, bahwa suatu waktu Yesus yang telah naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Untuk tujuan apa? Membawa kita mengalami kemuliaan, tubuh kemuliaan. Dan ini adalah satu jaminan dari Yesus sendiri yang dikuatkan dengan pernyataan para malaikat bahwa Dia akan datang dengan cara yang sama. Bapak Ibu, kita masih hidup di dalam dunia, banyak tekanan dan kehidupan yang menekan, perasaan-perasaan yang berat hari-hari ini dalam masa pandemi, tetapi mari hari ini teguhkan hatimu. Yesus yang kembali ke surga senantiasa mengasihi engkau, mendengar doamu, dan suatu waktu Dia akan datang kembali membawa kita kepada surga yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami bersyukur telah mendengar firman dan mendapat kepastian bahwa dengan kenaikan-Mu ke surga membuktikan bahwa Engkau benar-benar telah mati dan bangkit. Bahwa dengan Engkau kembali kepada surga, Engkau memang datang dari surga. Engkau adalah Allah yang menjadi manusia dan Engkau berjanji suatu waktu membawa kami kembali kepada surga. Dan memberi kepastian bahwa Roh-Mu yang kudus yang telah dinubuatkan oleh para nabi yang memulihkan umat-Mu, sudah kami alami karya Roh Kudus di dalam hidup kami pada saat kami percaya. Dan jaminan yang sama bahwa pada waktu Engkau datang pada akhir zaman dengan cara yang sama seperti Engkau naik ke surga, maka pada waktu itu akan kami alami kemuliaan besar bersama Engkau. Oleh karena itu Bapa, hati yang lemah hari Tuhan kuatkan. Dalam penantian kami akan Engkau. Jangan biarkan kami lemah, tapi biar iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.